mengisi sore ini kita mau bersukacita di masa-masa pandemi ini. Kita tahu dalam kondisi seperti ini kita tetap bersukacita supaya daya imunmu naik, iman kita bertumbuh di tengah-tengah kesulitan apapun. Mari kita bernyanyi dan bersukacita buat Tuhan. Halo, Sep. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, waktu mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, dari bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, waktu mengerti
pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Mantap. Mantap. Hey. Keren. Ya, salam saudara-saudara aku dikasih Tuhan. Sudah kita dengarkan kesaksian pujian Tarik Aku diciptakan oleh beliau Pendeta Dr. Eras Sabdono. Sungguh indah pujian tersebut. Kesaksian itu sungguh menggugah hati saya untuk lebih bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Demikian juga firman yang mau kita dengarkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau, ya Bapa yang baik, lewat karya Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini dengan baik. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini supaya mereka mendapatkan kekuatan, hikmat, pengertian, pewahyuan di dalam setiap kehidupan mereka. Lewat firman ini, lewat pemberitaan firman ini, mereka terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tadi sudah kita dengarkan pujian yang berjudul Tarik Aku. Karya itu adalah sungguh luar biasa disampaikan oleh penulis pujian tersebut. Karya Aku dekat padamu memberikan bukti sebuah karya dalam hidupnya mau merelakan dirinya demi sebuah karya untuk Tuhan. Bukti kasih pengabdianku kepada Tuhan menyatakan aku tidak ada apa-apanya di hadapanmu Tuhan. Tetapi aku lebih cenderung meninggalkan kedaginganku, meninggalkan kesukaanku, meninggalkan hobiku, meninggalkan semua yang kuingini. Aku ingin mengenal jalan-jalan Tuhan, sekalipun di arena aniaya dan penderitaan. Namun saya sangat terberkati dengan pujian itu, supaya apa yang saya rindukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tergenapi di dalam hidupku. Dalam firman-Nya berkata, Ibrani yang kelima ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus telah taat melakukan kehendak Bapa. Yesus telah menjadi ikon manusia di tengah-tengah dunia ini. Yesus menjadi contoh teladan yang terbaik dan yang sempurna sampai saat ini. Kita sebagai orang percaya, tentu kita harus belajar dari beliau. Orang-orang yang kehilangan harapan, Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Tuhan yang menjadi sarana tujuan hidup kita, dan kerajaannya menjadi motivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mengingini hidup wajar. Kita ingin melakukan sesuatu wajar, asalkan jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi yang lebih ekstrim yang Tuhan inginkan adalah kita rela berbukti kasih di pengabdian kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kita tertanam dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Nama kita terdaftar dalam sebuah kitab kehidupan di masa yang akan datang. Filipi 2 ayat yang ke-7 berkata demikian, bahwa Rasul Paulus menulis bahwa Yesus mengosongkan dirinya, yang dalam bahasa Ibrani-nya ada kenosis. Yesus melepaskan semua hak dan kedudukannya sebagai anak untuk melakukan tugasnya seturut kehendak dengan Bapa. Yohanes 4 ayat 34 berkata demikian firman-Nya, Bapak Ibu,
yang dikasih Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Makanannya adalah menyelamatkan semua umat. Melakukan perubahan doktrin pada masa itu. Supaya orang-orang memiliki keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Ketika kita tahu sadar bahwa Tuhan itu dahsyat, maka kita lebih bersungguh-sungguh memiliki gaya hidup serupa dengan Bapa, serupa dengan Yesus, menjadi ikon di setiap perbuatan dan tindakan kita. Kita tahu saat ini memang kondisi yang sangat sulit, tetapi kita harus benar-benar memahami apa yang terjadi adalah proses pendewasaan dirimu supaya engkau mengalami perubahan kodrat setiap hari, supaya engkau mengalami perubahan kodratmu menjadi kodrat ilahi di setiap tindakanmu, bahwa engkau mewujudkan hidupmu untuk memperoleh keselamatan. Ketika kita taat akan firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidupmu. Ketika engkau taat akan firman Tuhan, maka engkau bekerja bersungguh-sungguh. Engkau hidup jujur, integritas tinggi, profesional. Engkau menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran Alkitab, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga seluruh pengabdianmu kepada Tuhan terbukti bahwa engkau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan sepenuh hati, tubuh, jiwa, dan roh. Kita melakukan kehendak Bapa, pasti kita ingin mengerjakan hidup ini dengan sungguh-sungguh takut dan taat kepada firman-Nya. Pasti komitmen kita adalah menjadi anak-anak Allah yang setia kepada firman-Nya. Sarana kita yang harus kita lakukan ada 4 poin. Saudara-saudaraku, ini kasih Tuhan. Yang pertama adalah percayalah bahwa segala hal yang kita alami adalah cara Tuhan mendewasakan kita. Proses yang kita alami mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, buanglah rasa ego dan rasa berhakmu, sehingga kau seolah memiliki segala sesuatu. Bagi orang Kristen, ini tidak harus menuntut hak, tetapi kita lebih mengabdi kepada Tuhan. Ketika kau menghadapi sebuah masalah, jangan mengeraskan hatimu. Dengarkanlah suara Tuhan lewat hati nuranimu. Ada Roh Kudus hadir di dalam dirimu itu. Roh Kudus menuntunmu, memberikan jawaban di setiap doa-doa. Yang ketiga, membuka diri untuk diubahkan oleh Tuhan setiap saat. Mari kita melakukan sebuah perubahan untuk yang berkenan kepada Tuhan. Standar yang kita lakukan adalah Tuhan, standar yang utama. Firman Tuhan, standar kita, bukan standar manusia, pengetahuan, logika, saintis, maupun filsafat atau ilmu pengetahuan teknologi yang menjadi standar kita. Tapi jadikanlah firman Tuhan standar melakukan kehendak Bapa. Yang keempat adalah belajar Alkitab supaya cerdas dalam mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan setiap hari. Mari kita membaca firman setiap hari. Mari kita merenungkan, melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya engkau memiliki kekuatan di tengah kehidupanmu. Maka kau berkata, Tuhan sudah siap. Imagine a Jesus
in my life. You can believe Jesus forever. Kau akan percaya kepada Tuhan Yesus selamanya, maka kau mendapatkan kekuatan di tengah-tengah kesulitan itu. Percayalah, senantiasa Elohim Yahweh yang akan memberkatimu, menyertaimu, melindungimu dimanapun kau berada. Ketika itu terjadi dalam setiap perilaku, perbuatan, dan hidup kita sebagai orang Kristen, maka kita semakin hari semakin diperhadapkan bejana-bejana indah di hadapan Tuhan, sempurna di hadapannya. Kesaksian pujian tadi bertujuan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Saya berdoa kepada buat saudara, berdoa kita semua supaya kita dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, oleh kasih karuniamu, anugerahmu, berkatilah kami Tuhan, sehingga kami terus berjuang di tengah-tengah kehidupan ini, memperkarakan hidup kami di hadapan-Mu Bapa, melakukan, mengimplikasikan gaya seperti dengan Bapa, serupa dengan Kristus, menjadi hal yang utama dalam setiap perbuatan, tindakan, dan karya kami dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus